luar biasa ya hari ini ya, kita bertemu lagi di minggu pagi, kita mau sekolah minggu bersama-sama. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa ya pasti ya. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukaria, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Sebelum kita mulai sekolah minggu ini, lebih lanjut kita mau sama-sama berdoa. Sikap doa gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pagi ini ya Tuhan. Meskipun kami harus berkumpul di rumah kami masing-masing, tapi tidak akan mengurangi sukacita sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang berkati sekolah minggu ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik. Oh
harus tinggal di dalam Tuhan Yesus ya adik-adik, supaya kita bisa berbuah lebih besar iman dan kasih kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Alkitabnya boleh disiapin, hatinya harus disiapkan juga ya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhanku dengar. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang adik-adik. Kita mau panggil Pak Yudi. Panggil Pak Yudi coba. 1, 2, 3. Pak Yudi. Pak Yudi. Halo adik-adik. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapan aja adik-adik ada kesempatan buat nonton YouTube-nya ini. Selamat jumpa lagi dengan saya, Kakak Yudi. Jangan lihat ubannya ya. Ubannya saya dipanggil Eyang Yudi nanti ya. Jadi, senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari Minggu yang cerah ini, hari Minggu yang penuh sukacita, penuh berkat. Apapun cuacanya, cerah, hujan, mendung, itu semua adalah berkat buat kita. Untuk hari ini, sebelum saya cerita firman, kita sebaiknya kita berdoa dulu. Minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa hadir dalam hati kita, membimbing kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hadir kembali di Sekolah Minggu GKJ Logos hari ini Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, izinkan kami untuk dapat menerima firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan bercerita Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau hadir dalam setiap ucapan kami, dalam lidah kami Tuhan, hingga kami hanya memberitakan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang Pak Yudi mau cerita apa? Yang ada hubungannya sama ikan, sama perahu. Nah ceritanya, cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan diberi perintah untuk ke kota Niniwe. Ya. Untuk jelasnya mungkin adik-adik bisa lihat di kitab Yunus 3. Kitab Yunus 3 ayat 1-5 dan ayat yang ke-10. Di Yunus 3. Mungkin bisa kakaknya, mama, papa yang mendampingi bisa sambil buka kitabnya, bisa dibantu untuk menjelaskan firman Tuhan hari ini. Nah, Yunus diberi perintah Tuhan ke Niniwe. Niniwe itu sebuah kota yang sangat besar. Ya, Niniwe itu kalau ininya di Asyur, sebuah kota besar, kota metropolitan saat ini. Tapi bangsa di Niniwe, raja dan rakyatnya telah melakukan sebuah kesalahan, telah melakukan dosa yang tidak berkenan pada Allah. Dan Allah menginginkan Yunus untuk memberi kabar ke orang-orang Niniwe bahwa Niniwe akan diselamatkan asal mereka mau
bertobat. Tapi Yunus agak ngelawan nih ceritanya, dan dia naik kapal ke arah yang berlawanan dengan kota Niniwe. Ya, akhirnya tahu kan ceritanya, akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kita nggak mau cerita tentang Yunusnya, tapi kita mau cerita tentang Niniwe. Akhirnya Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan, dan dia disadarkan bahwa dia harus menjalankan perintah Tuhan, dan dia pun melaksanakannya. Yunus pergi ke kota Niniwe, dan dia bertemu dengan rajanya, pemimpinnya di situ, dan mengatakan bahwa ada kabar baik, ada kabar gembira bahwa kalau kota Niniwe bisa bertobat, maka kota ini akan diselamatkan. Kalau tidak, kota Niniwe akan ditunggang balikan, dihilangkan dari permukaan bumi. Wah, mendengar kabar seperti itu, adik-adik, apa yang diperbuat Raja Niniwe? Dia kaget, langsung ketakutan, merobek jubahnya, pakai tudung kayak baju berkabung gitu, terus dia bersujud di kayak abu gitu, abu. Artinya apa? Raja Niniwe sangat takut akan hukuman Tuhan, hukuman Allah tersebut. Dia tahu kalau dia sendiri bukan orang yang baik. Dia sudah melakukan dosa yang besar. Dia sadar bahwa dia melakukan dosa besar yang harus mendapat hukuman yang sangat berat dari Allah. Makanya pada hari dia mendengar dari Nabi Yunus, dia perintahkan semua orang, tidak ada kecuali, yang tidak boleh mencicipi apapun, tidak boleh makan dan tidak boleh minum, bahkan hewan ternak juga tidak boleh. Ya, pada hari itu semua bertobat dan harus kembali kepada jalan Allah, jalan kebenaran. Nah, jadi Raja Niniwe telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mengarahkan bangsanya, rakyatnya, untuk melakukan hal yang benar. Ya. Terus apa yang dilakukan rakyat bangsa Niniwe di kota Niniwe itu? Mereka semua tunduk dan taat kepada rajanya, dan mereka semua bertobat. Nangis, bersedih, mengakui kesalahannya, minta ampun, mohon pengampunan dari Tuhan Allah. Dan apa yang terjadi? Allah melihat bahwa mereka sudah dengan tulus untuk bertobat. Mereka, bangsa rakyat di Niniwe itu sadar akan kesalahannya, dan akhirnya Allah tidak jadi menurunkan petaka untuk kota Niniwe. Ya, jadi apa yang kita ambil dari cerita ini, bahwa kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan, kita pernah melakukan dosa, entah berbohong, mencuri, yang di sekolah mungkin mencontek, ya. Kalau online kayak gini banyak yang nyontek mesti kan nggak ketahuan sama gurunya, ya. Jujur ya. Jujur yang utama, itu katanya Bang Theo. Jadi sekecil apapun kesalahan kita, sekecil apapun dosa kita, kalau kita sadar, kita menyadari kesalahan kita, dan kita mau bertobat, kita mau memohon ampunan kepada Tuhan, dan yang penting tidak melakukan lagi. Ya, bertobat itu bukan hanya menyesal terus nangis, minta ampun sampai sujud, tapi besoknya melakukan lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat adalah mengakui kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Ya, mungkin adik-adik bisa paham ya. Jadi apapun dosa kita, apapun kesalahan kita harus mengakui, bertobat, dan pasti Tuhan akan melepaskan hukuman dari kita. Tuhan akan selalu memberkati, membimbing kita. Dan jangan lupa selalu memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk bisa melakukan semuanya itu. Oke,
adik-adik, mungkin ceritanya sampai di sini, sangat singkat mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan adik-adik mungkin dibantu yang papa mamanya, kakak-kakaknya yang di rumah untuk bisa mengulang lagi menjelaskan pada adik-adik. Mari kita akhiri firman ini dengan berdoa. Mari lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang walaupun singkat ini, tapi telah bisa membuat adik-adik memahami bahwa pertobatan itu penting dalam kehidupan keimanan kami Tuhan, agar kami bisa mengakui kesalahan kami, menyadari kesalahan kami, dan mau untuk bertobat, tidak mengulangi lagi kesalahan kami. Kiranya Tuhan membimbing kami, Roh Kudus yang hadir membimbing setiap langkah kami hingga kami tidak melakukan kesalahan lagi yang sama. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik. Lanjut ke kakak yang cantik-cantik yang memimpin pujian. Dah. Nah, itu tadi firman dari Pak Yuti. Jangan lupa diterapkan di kehidupan kita masing-masing ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan. Nanti celengannya akan dikumpulkan di sekitar bulan April. Oke? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Sekarang kita sebelum menutup sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, supaya tetap setia, tetap bersukacita ya Tuhan, meskipun harus melaksanakan sekolah minggu di rumah, tapi kiranya damai dan sukacita selalu melingkupi mereka. Tuhan berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau yang memberkatinya, supaya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.